pertemuan kali ini kita berangkat dengan asumsi bahwa kita sudah membahas 2 buah sub materi di hari Rabu kemarin dan Anda sudah mempelajari secara mandiri 2 sub materi hari Senin kemarin. Tetapi tentunya nggak saya lepas begitu saja ya, berhubung ini juga masih pekan-pekan pertama. Jadi hari ini agenda kita akan rekap semuanya dari awal sampai akhir tentang elementary Java programming dan juga melalui beberapa contoh insya Allah. Dan kalau ada pertanyaan di kapan saja Anda boleh raise hand atau Anda boleh selak saya, silahkan saja supaya benar-benar mantap secara sintaks ya, terutama kalau Java tuh programmingnya seperti apa yang basic-basic supaya minggu depan kita masuk ke materi yang lebih kompleks sudah tidak ada isu dasar lagi tentang control flow ataupun sintaks Java. Oke, jadi seperti sebentar. Oke. Jadi kemarin itu kita sudah membahas 4 subbagian ya, supaya Anda lebih mudah membayangkan progres Anda. Saya coba pecah bab elementary Java programming ini menjadi 4 bagian khusus. Jadi kita punya basics, kita punya yang selections, kita punya kelas-kelas penting yang sering dipakai yaitu math, char, character, and string, dan juga loops. Jadi kita akan review secara singkat semua-muanya dan kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, jadi untuk basic saya tidak akan ulangi ya semua materi yang sudah dibahas di hari Rabu kemarin, tetapi secara rekap saja kita akan melihat apa saja sih yang kita pelajari waktu itu. Nah, kita mempelajari yang dinamakan dengan identifier. Identifier atau nama ya. Karena nggak hanya benda-benda yang ada di ini kok gerak-gerak sendiri ya. Ini kayaknya bekas recording saya mungkin. Sorry, sebentar ya. Oh well. Oke, saya coba lagi ya. Ini slide-nya juga saya pakai buat bikin recording soalnya hari Senin kemarin. Jadi ini adalah materi utama yang sudah kita lihat di hari Rabu yang lalu. Jadi identifier, kenapa ini penting? Karena untuk setiap benda atau setiap perintilan yang kita punya di dalam program, baik itu mungkin method, baik itu kelas, baik itu nama variabel, kita harus kasih nama identifier dia apa, sama persis layaknya seperti Anda punya nama, yang satu namanya Michael, yang satu namanya Kezia. Ini juga variabel kita harus kita kasih nama yang akan menjadi penanda dia atau identifier dia. Contohnya di sini ada var name, ada another name, dan seterusnya. Kemudian another name dan var name seperti ini. Kemudian cara deklarasi dan cara inisialisasinya kita sudah lihat ada 2 cara ya. Bisa kita declare dulu baru initialize atau kalau mau bisa langsung di initialize sekaligus. Nah, ini kemarin saya juga sudah berkomentar ya di forum. Ada beberapa yang belum melakukan inisialisasi. Nah, ini akan menjadi error ketika mau di-compile di dalam Java. Dan lagi pula, kalaupun tidak error, ada ininya ya, ada value default ya. Jadi misalkan integer defaultnya nilainya 0 dan seterusnya, itu ada beberapa defaultnya. Kemudian kita juga sudah belajar beberapa hal tentang data types. Di sini ada beberapa contoh nih, ada double, ada int, ada string. Kemudian kita sudah belajar final keyword yang bisa dipakai di depan nama variabel untuk menandai bahwa variabel ini nggak akan saya ubah sepanjang program. Selanjutnya ada juga naming convention. Nah, ini mungkin saya tidak tahu apakah ditekankan dengan tegas ya kemarin waktu di lab ya. Cuman waktu di lab kemarin juga seharusnya sudah dibahas juga bahwa penamaan ada camel case dan Pascal case, di mana camel case yang biasanya, perlu saya kasih tahu, biasanya dipakai untuk variabel dan method, dan sedangkan Pascal case untuk nama kelasnya.
Kemudian kita sudah belajar juga caranya membaca input dari konsol dengan cara membuat benda yang dinamakan scanner. Nah, saya ngomong benda dulu ya, saya nggak ngomong objek karena nanti kita mikirin objek nanti di pekan ke-4 atau pekan ke-5. Ini semua topik yang sudah kita bahas di bagian basics. Selain itu, di basics kita juga sudah mempelajari beberapa operator. Kita sudah lihat beberapa operator-operator yang penting yang bisa kita pakai untuk pembuatan program. Jangan lupa untuk numerik operator ada precedence-nya, ada yang duluan akan ada yang duluan dievaluasi, misalkan perkalian lebih dulu daripada pengurangan. Tapi tentunya tidak hanya pengurangan dan perkalian doang ya yang harus kita pikirin, tetapi ada operator yang macam-macam banget. Kemudian ada augmented assignment yang saya lihat kemarin di thread juga Anda semua sudah mulai pakai ya augmented assignment ini. Kemudian juga increment dan decrement. Nah ini increment dan decrement nanti kita akan lihat bahwa dia akan sangat berguna di dalam controlling loops. Lalu yang paling terakhir adalah typecasting, di mana kita dapat melakukannya secara implisit dan eksplisit untuk merubah ya dasarnya merubah antara jenis data type yang satu dengan data type yang lain. Di sini kita lihat bahwa akan ada contoh yang dikasih lihat di sini double dan int ya, karena dalam perhitungan matematis itu yang seringnya terpakai. Dan kita bisa melebarkan value-nya ataupun menyempitkan value-nya, artinya lebih sedikit atau lebih banyak data yang bisa terekam di dalam variabel tersebut. Maaf Bu, boleh silakan. Bertanya. Boleh muncul nggak? Siapa ini? Iya. Christopher ya. Silakan Christopher. Itu yang sebelumnya lagi. Nah ya itu yang increment sama decrement itu. Yang pre-increment sama post-decrement itu saya masih kurang ngerti kalau misalnya kayak dalam for loop gitu. Itu apa bedanya yang pas di persyaratannya yang itu plus-plusnya di belakang dan plus-plusnya di depan gitu. Oke, baik. Jadi untuk for loop sih biasanya dipakai di post ya, jadi plusnya di belakang. Maksudnya begini, saya harus kasih contoh kali ya. Kalau diterapkan plus-plus dan min-min ini pada suatu operator atau operasi atau statement, kalau saya bilang plus plus i, dia akan plus plus dulu baru i, value i-nya dia pakai. Sedangkan kalau saya bilang i plus plus, nilai i-nya itu akan saya pakai dulu untuk whatever saya lagi mau lakukan, barulah setelah operasi itu selesai dia akan menambahkan i-nya. Jadi mungkin kita langsung saya kasih contoh aja dulu kali ya biar jelas ya. Kita akan coba beberapa program contoh ya. Misalkan ya, misalkan saja saya akan nyontek ini dulu ya supaya saya nggak usah ngetik lagi aja. Ternyata saya sudah punya contoh increment. Siapa tahu contoh incrementnya bagus ya, coba saya cek. Increment, decrement. Oh, oke, ini jangan. Yang ini aja. Ini jadinya contohnya di sini. Ketika saya gunakan ini apa? J sama dengan I++. Artinya ketika saya assign ke nilai J, I-nya saya pakai apa adanya dulu. Jadi I itu sama dengan 1 kan. Jadi saya pakai dulu, baru setelah saya terpakai di dalam statement assignment ini, barulah saya tambahkan plus-plus. Nah, sebaliknya, jika saya lakukan plus-plus I, saya nambahin dia dulu, barulah saya akan assign ke J. Jadi kita pakai contoh di sini ya. Di sini I sama dengan 1, J sama dengan I++. Harusnya J juga nilainya 1, karena dia akan di-assign dulu, barulah I di plus-plus. I-nya setelah itu akan berubah menjadi nilai 2. Coba kita cek ya.
sih ini? Oke, jadi di sini kelihatan kalau I-nya 2 karena sudah di plus-plus. Tetapi ketika assignment di sini, dia menggunakan value asalnya yaitu 1, assign ke J, baru dia nambah jadi 2. Lawannya adalah kalau saya kasih plus-plus di depan, yang akan terjadi adalah misalkan saya yang terjadi adalah J-nya sama dengan 2 juga. I-nya sama dengan 2 jelas ya kita tambahin. Ini terjadi karena di sini I-nya tadi bernilai 1. Saya plus-plusin dulu nih, baru saya assign ke J-nya. Jadi kalau kita pakai logika tersebut, kalau misalkan saya sedang mau membuat loop ya. Coba for, saya biar nggak bunyi, saya mute dulu ya mic-nya ya, biar ketikan saya nggak berisik. Oke, ini yang normal kita ketahui ya. Jadi kita mau ngeloop dari int sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 5, kemudian I++. Jadi kita lihat outputnya seperti apa. Oke, seperti yang kita tahu, dia akan ngeprint 0, 1, 2, 3, 4. Karena yang terjadi adalah, oke sekarang nilai saya 0. Saya kerjakan apa yang harus saya kerjakan, barulah di akhir saya akan lakukan I++. Sedangkan, coba kalau kita lakukan sebelumnya. Kalau saya ngikut logika yang sebelumnya di sini, artinya si I akan nambah dulu sebelum mulai mengerjakan apa-apa. Jadi kita lihat output yang terjadi adalah 0, 1, 2, 3, 4. Di dalam looping ini, ia tidak terjadi, tidak kenapa-napa karena dia punya kurung kurawal yang ada di sini. Ini dia ada kurung kurawal. Dan jadi kalau untuk looping, sebetulnya untuk mau plus-plus di depan atau plus-plus di belakang, dia tidak akan mempengaruhi control flow. Yang akan mempengaruhi dia adalah untuk assignment atau operasi matematis. Gimana, Christopher? Dari contoh-contohnya, apakah sudah lebih terbayang? Tadi itu kenapa itu yang apa dipengaruhi kurung kerawal? Oh, Jadi kurung karena kerawalnya selesai dulu baru karena dia baru pasti keluar. akan mengerjakan dulu kan, karena dia memenuhi dia memenuhi apa namanya? Dia memenuhi assignment ini dan ini baru terjadi di akhir. Karena ini kan adalah statement inisialisasi, ini adalah statement akhir dan pengakhiran atau ending, dan ini adalah statement increment. Jadi ini akan terjadi di setiap akhir dari apapun for yang sedang dia disuruh kerjakan. Jadi ini terjadi di akhir anyway. Gitu. Berarti nggak mengaruh dong kalau for loop itu. Untuk for loop tidak pengaruh. Betul. Untuk control flow dia tidak pengaruh, tetapi dia akan pengaruh untuk assignment ataupun operasi matematis. Oke. Makasih, kelihatan bedanya ya. Oke. Ya. Oke, jadi di sini adalah akhir dari bagian basics dan ini adalah contoh compute area of a circle with console input yang sudah kita buat juga waktu itu. Yang ingin saya sorot adalah bahwa contoh ini sudahlah menggunakan hampir semua basics yang kita bahas di sampai titik ini. Jadi misalkan ini sudah pakai pembacaan scanner, kita udah ada deklarasi variabel, kita sudah ada pembacaan input dari scanner, kita sudah pakai if,
kan harusnya belum if ya. Sorry, harusnya nggak pakai if. Ini saya salah copy pasti nih. Dan kita sudah bisa melakukan operasi in the sense matematis dengan menggunakan operator-operator numerik. Oke, saya jadi gatel nih. Ini harusnya saya edit nih slide ini. Nanti saya edit ya slide ini. Nah, barusan kayak tadi saya bilang, if else itu harusnya nggak keluar dulu ya. Saya pasti siwer nih waktu membuat slide-nya, karena kita membicarakan if else itu baru di bagian ini, di bagian selections. Dan di selection ini ada yang perlu kita ingat, yaitu bagaimana kita dapat mengevaluasi statement Boolean atau true false, apalagi sih yang suka dipakai conditional. Jadi statement Boolean ini akan mempunyai nilai true dan false. Dan suatu variabel Boolean itu kalau kita tidak inisiasi, default-nya itu adalah false. Tetapi kayaknya sih kalau untuk compiler akan tetap tidak terima kalau Anda tidak inisiasi. Jadi ini contohnya seperti ini. Ketika saya bilang Boolean B sama dengan 1 lebih besar daripada 2. Tentunya dia tidak benar ya, 1 lebih besar sama dengan 2, sehingga dia akan bernilai false. Jadi dengan menggunakan si Boolean expression, saya dapat mengontrol atau membuat conditionals lah ya, dengan menggunakan Boolean expression tertentu. Jadi kalau dalam contoh radius yang tadi kita sudah pakai, Boolean expression saya adalah ngecek radius saya lebih besar sama dengan 0 tidak. Kan kalau misalkan minus, tidak ada logikanya tuh secara matematis bahwa suatu lingkaran itu nilainya radiusnya minus. Jadi ini adalah satu cara untuk mengecek apakah inputnya sudah benar. Tetapi tidak hanya sekali if, kadang-kadang kita punya if else, jadi jika iya atau jika tidak, ataupun juga kita punya multi-way if else, di mana kondisi kita banyak. Jadi saya punya kondisi A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau saya pakai contoh yang conditional compute area of circle with if, nah di sini ini yang baru benar nih contoh code yang saya taruh. Nah di sini saya menambahkan if else block pada input supaya kita bisa lihat apakah benar input yang diberikan oleh user memenuhi logika geometri, dan kalau iya kita bisa compute radiusnya. Jika tidak, ya kita tidak mau proses. Oke, dan ini adalah hal yang ternyata Anda semua notice ya minggu lalu, switch statement. Wah, kalau gini ini baru ya dari Java, tidak ada di Python, dan ini bisa saya gunakan ketika saya mempunyai suatu expression atau suatu hal, satu variabel yang bisa saya evaluasi nilainya. Note bahwa dalam case ini biasanya digunakan kalau value 1, value 2, value 3 ini adalah suatu nilai dan tidak bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Dan kita bisa lihat salah satu contohnya ini seharusnya sudah Anda kerjakan di quiz hari Senin kemarin ya. Jadi kita memiliki public class suara binatang, dan kita bisa lihat bahwa kalau kita punya ini, kita punya anjing, bunyinya seperti apa dan seterusnya, dan bisa saya ubah dengan cara saya switch variabel binatang ini, dan setiap kasus yang saya miliki saya bisa print out hal yang sama. Note di sini bahwa ketika saya inisialisasi string binatang, saya memberi suatu nilai dulu, karena kalau tidak saya inisiasi, ya dia akan menganggapnya error. Saya nggak harus pakai burung sih sebetulnya, saya bisa saja menginisialisasi dengan string kosong. Oke, saya akan pause sampai di sini, bahwa ini baru kita akan masuk ke ke materi yang belum dibahas in class, baru dibahas di quiz, di sesi asinkronus. Jadi saya akan beri waktu pause dulu di sini. Jam saya jam 8.27. Saya akan mulai materi baru ini jam 8.30 untuk memberi kesempatan untuk Anda bertanya.
Jadi silahkan untuk 3 menit ke depan kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak mohon pakai waktunya untuk mengingat-ingat yang baru saya bahas, jangan sampai ada yang masih belum paham di materi basics dan selection. Wes, ada pertanyaan ternyata. Oke, bentar, panjang lagi pertanyaannya. Saya mikir dulu ya. Oke, sebelum saya respon pertanyaan Tara, saya ingin menambahkan tadi kepada pertanyaan Christopher ya. Saya punya link. Nah, di sini bisa diklik nggak ya? Dan di sini ada pembahasan ekuivalensi nilai for loop dengan ininya, dengan increment untuk control flow-nya. Jadi bisa dilihat di situ ya panjangnya bagaimana. Oke, makasih Bu. Sambil itu, ya silahkan sambil itu saya akan baca pertanyaannya Tara. Tara boleh juga lo nge-unmute dan menjelaskan maksudnya. Saya belum baca, saya mau baca dulu ya. Agak panjang ya, izin ya, saya baca dulu ya. Iya Bu. Gimana Tara? Saya jelasin atau gimana nih Bu? Boleh, biar teman-temannya juga bisa paham. Pertama-tama kan ada string S yang isi itu tes. Terus kalau misalnya kita print, misalnya 6 tambah S dot length itu kan hasilnya 10. Sedangkan kita kalau misalnya string 6 tambah S dot length itu 64. Sebenarnya itu length itu keluarnya itu apa sih Bu? Dan kalau misalnya dia itu keluar integer, kenapa pas di string itu dia bisa? Sedangkan di Python itu type error. Terus yang kedua, misalnya ada integer X20 dan Y-nya itu 20, tapi saat kita jumlahkan X plus Y, dia hasilnya tuh string 20 sama 10. Sedangkan kita kalau misalnya X sama dikali Y, itu hasilnya 200. Sedangkan kalau misalnya X tambah Y kita kurungin, itu hasilnya menjadi 30. Sedangkan pada Python, hasilnya 30 sama 200. Gitu aja, Bu. Oke, saya nggak berani bicara tentang Python-nya ya, Tara ya, karena saya takut salah. Saya juga tidak terlalu fasih tentang Python. Jadi saya utang ya, yang Python mungkin saya nanti tanya ke dosen DDP 1 ya. Saya nggak berani komen tentang Python-nya. Tapi untuk Java-nya yang bisa saya jawab adalah system.out.printlength itu print line itu secara implisit melakukan casting terhadap inputnya menjadi string. Nah, jadi sehingga ketika di saat di atas ini nih system.out.println Anda yang pertama nih di paling atas, saya bisa share nggak sih? Kalau saya share screen seperti ini, kelihatan chatnya nggak sih dari Tara? Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Si browsernya Bu, yang Stack Overflow yang tadi. Jadi chatnya nggak bisa saya kasih lihat ya ternyata ya. Oke. Saya susah nih kalau mau. Saya copy ya pertanyaannya Tara kalau gitu ya. Saya copy pertanyaannya Tara. Ini pertanyaannya Tara ya. Kelihatan sekarang Taranya? Pertanyaan Taranya, sorry. Kelihatan Bu. Ya, oke. Jadi di statement Tara yang pertama di sini, ini adalah 6 tambah S length. S length itu coba kalau saya benar-benar nggak mau salah ya, saya harus buka ya dokumentasi Java 11 string. Kita confirm dia ngasih apa sih? Coba kita ambil length. String, bukan ini kan? Bukan constructor, sorry. Nah,
int length ya. Jadi kita sudah mengkonfirmasi dari dokumentasinya kalau method length itu mengembalikan int ya. Ini kalau kata Java dokumentasinya. Oke, kalau setelah saya tahu dia dapat int, nah di sini operator yang diberikan oleh Tara di sini adalah 6. 6 di sini nggak pakai kutip ya Tara ya, berarti di sini juga adalah integer. Di sini dia punya integer 6 dan integer hasil dari pemanggilan method s.length. Saya punya 4 dan saya punya 6, dua-duanya integer, operator plus di sini dianggap adalah operator plus numerik. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian dilakukan casting secara implisit oleh system.out.println menjadi string dan di print out 10. Itu yang terjadi di baris yang kedua ini. Nah, di baris yang ketiga masalahnya, bukan masalah sih, yang terjadi adalah Tara sudah memberikan argumen dalam bentuk string terlebih dahulu. Ini string ya, string yang isinya adalah karakter 6. Dan plus di sini adalah hasil s-length tetap integer, tetapi plus di sini mengikuti defaultnya yang punyanya si println, bahwa dia menganggap kalau gitu ini semua adalah bagian-bagian dari suatu string. Di sini adalah string 6 dan di sini adalah string yang panjangnya 1 isinya 4. Jadi integernya di cast menjadi string sehingga dia melakukan konkatenasi ya di sini ya. Dia menjadi konkatenasi menjadi 64. Nah, ini yang saya yakin terjadi di situ. Nah, ini ada jawabannya dari Mikael. Ntar ya saya bacain ya. Jadi di sini terjadi pendefaultan ya, bahwa di sini dia menganggap bahwa inputnya akan dijadikan string, inputnya sudah string, kita tambahkan dengan string baru. Dan di sini adalah toh belum ada string, dia mengevaluasi matematisnya dulu, barulah dia cast menjadi string. Itu untuk pertanyaan pertama. Saya mau baca dulu nih tanggapan dari Mikael. Nah, setahu saya pada Python di printnya itu kalau pakai plus itu harus setipe datanya. Untuk Java ketika plus di dalamnya ada string, plus menjadi bukan operasi penjumlahan tetapi operasi konkatenasi. Itu tambahan dari Mikael. Terima kasih Mikael. Gimana Tara untuk penjelasan 3 baris pertama, apakah sudah cukup jelas? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Yang 3 pertama sudah jelas. Nah, untuk yang kedua, nah itu persis lanjutannya ya sebetulnya ya. Bahwa di sini karena Tara sudah memberikan dia suatu operator, bukan operator, dia sudah memberikan suatu variabel yang bentuknya adalah string, maka si system.out.println menganggap bahwa ini semua akan menjadi string. Jadi yaitu dia nambah tidak lagi sebagai operator numerik, tetapi operator konkatenasi seperti yang kata Mikael itu, dan dia concat X, concat Y. Nah, sedangkan untuk yang baris yang ketiga ini, dia lihat bahwa ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini kan perkalian tidak ada ekuivalensinya pada operator string. Sehingga ya dia tahu, oh ini pasti ngaliin. Ini pasti bukan melakukan sesuatu terhadap string. Jadi dia akan evaluasi matematisnya terlebih dahulu, baru di cast menjadi string, di concat ke sini, sehingga terjadi 200. Kalau Python ada restriksinya ya, kalau menurut Mikael ya. Jadi kalau pakai operator plus itu datanya harus setipe. Nah ini saya nggak berani bicara tentang Python-nya, itu ditambahkan oleh Mikael. Terima kasih Mikael. Apakah sudah cukup jelas, Tara? Sudah Bu, iya cukup jelas. Terima kasih Bu. Oke, nah ini operator. Terus ini tadi ya dari pertanyaan Christopher ya, semoga cukup membantu menjawab. Oke, selanjutnya Math dan teman-temannya. Ada pertanyaan lain? Saya pause minum dulu. Bu, saya ada. Mana yang bicara nih tapi sorry, nggak kelihatan. Arya Bu, aku Bu. Oh oke, halo, silahkan. Ya Bu, jadi aku mau nanya lanjutan yang tadi dari Christopher.
Itu berarti kalau misalnya yang diharapkan itu ditambah kayak gitu, gimana ya Bu solusinya ya Bu? Ditambah kayak gitu tuh gimana maksudnya? Tadi kan dia tuh mau nambahin integer ya Bu, tapi malah kayak ke concatenate gitu loh, Bu. Oh, pertanyaan Christopher atau pertanyaan Tara? Oh, pertanyaan Tara kayak Bu yang tadi di Oh, yang notes. ini? Ya Bu. Ah, Yang kok. yang 2010 itu berarti kalau misalnya pengennya ditambahin gitu Bu, solusinya gimana ya Bu? Oke, kalau mau ditambahin, Anda bisa pakai, kita belum nyampe nih ke printf ya, nanti ada printf. Jadi ada dua cara yang bisa dilakukan. Saya bikin aja deh kalau gitu ya. Yang ini misalnya public. Kita coba ya. Saya juga nggak punya sih sebetulnya jawaban pastinya, kita coba sama-sama. Public class strings and int gitu kali ya. Ini ada orang di chat, ada tambahan bukan? Kita lihat. Oh, Tara. Ada beberapa cara. Nah, ini saya mau nyambungin ya jadinya ya sama materi selanjutnya tentang string ya. Biar langsung pakai contoh aja ya. Jadi coba kita cek ya. Pertama kita cek apakah benar menurut kata Tara ini strings and int. Oke, benar ya kata Tara, pengakuan Tara 20, 10, dan 200. Nah, kata Tara, ini kalau beginiin, selesai isu katanya. Coba. Nah, berhasil ya. Kalau dengan dikurungin, berarti dia sudah mengumpulkan, bukan, kayak override precedence-nya. Jadi, tolong evaluasiin dulu dong ini perhitungan ini, dan berhubung di dalam kurung ini dua-duanya adalah integer ya, X dan Y itu kan integer ya, sehingga compiler tahu bahwa operator antara integer ini dioperasikan sebagai numeric operator dulu. Alternatif lainnya adalah kalau mau boleh juga sebetulnya melakukan operasinya di luar. Kita bicara alternatif aja ya. Bisa juga dioperasikan di luar. Bisa juga. Atau tambahan juga yang bisa dilakukan adalah kita bisa mulai menggunakan string formatting printf di mana saya kasih placeholder. Saya kasih placeholder di sini. %D ini adalah placeholder atau tempatnya saya mau menginputkan integer. Di sini saya harus bilang bahwa saya mau mengirim, tolong print suatu integer. Integer ini adalah total, misalkan, ini jelas bisa lah ya, orang totalnya sudah dioperasikan di luar. Atau dalam hal ini saya juga bisa menaruh X plus Y di sini. Jadi X plus Y, operasi X plus Y ini saya pisahkan dari operasi penggabungan menjadi stringnya. Jadi saya bisa lakukan seperti ini juga. Sorry, biar kelihatan saya taruh di atas ya. Dia juga akan melakukan printing 30. Lihat di sini saya nggak pakai kurung ya, tadi di X plus Y-nya ya. Tetapi karena saya sudah mengeksplisitkan, tolong taruh suatu integer. Nah, integernya akan dievaluate dulu secara terpisah, baru dimasukkan ke dalam stringnya. Ini adalah beberapa alternatif yang dapat Anda lakukan kalau mau menghindari konkatenasi seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Arya? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Arya fotonya beda banget deh sama orangnya. Fotonya foto SMA ya? Iya Bu. Oke. Jadi tadi saya udah mulai masuk sedikit ya ke dalam string. Nanti kita akan lihat ada operator format tadi di string itu.
Nah, jadi kita juga akan mempelajari lebih detail tentang mathematical functions, characters, and string. Nah, ini yang perlu saya beri disclaimer. Saya juga tidak hafal ya semua mathematical function semua itu. Itulah manfaatnya dokumentasi Java. Nah, tadi link yang sudah saya berikan, udah saya tutup ya ternyata ya. Inikah? Ya. Ini adalah dokumentasi punyanya Java 11 ya, yang paling baru ya berarti ya. Kalau di slide yang saya berikan ternyata linknya masih Java 8 ya, karena ini saya pakai slide dari tahun ke tahun. Harusnya saya update, mohon maaf, silakan di-refer ke Java 11 aja yang paling baru. Jadi di sini kita bisa menggunakan konstanta dari math class yang sudah diberikan. Jadi daripada saya definisiin tadi ya, kemarin di paling depan saya punya ya, final double pi sama dengan 3,14. Kalau saya lupa nih pi itu nilainya berapa, daripada saya salah, mendingan saya pakai yang sudah diberikan oleh kelas math. Saya bisa akses pakai math.py seperti ini. Juga dengan nilai bilangan E, udah pada ngambil kalkulus belum ya? Ditahu ya bilangan E, ini saya bisa panggil juga dengan math.e. Dan bagian kedua adalah methods yang bisa saya akses. Nah, saya kan nggak mungkin yang ngitung sin, cos, dan segala macam. Jangan khawatir, oleh Java sudah disediakan melalui kelas math. Lengkapnya bisa Anda lihat aja sendiri ya di dokumentasinya. Ada metode trigonometri, metode eksponensial, dan juga pembulatan. Nah, saya mohon maaf, saya udah lupa yang tanya ya minggu lalu. Tolong kalau Anda merasa ada yang tanya, tolong saya disenggol ya. Nah, ada yang tanya tentang gimana kalau membuat perpangkatan. Nah, di sini untuk menghitung perpangkatan, Anda dapat menggunakan kelas math dan menggunakan method power seperti ini. Kita bisa dapatkan power A pangkat B. Jadi sebagai contoh nih, ini juga ada ya di slide ada, tidak di video. Jadi untuk menghitung sudut-sudut ya dari suatu segitiga, ini ternyata ada rumusnya. Saya juga udah lupa ya, maklum SMA saya sudah beberapa tahun yang lalu. Mungkin Anda lebih seger ya untuk di matematika IPA. Seingat saya memang ada nih cara menghitung rumus dari panjang panjang sisi segitiga. Nah, ini kalau Anda ingat nanti boleh tanya ya guru matematika SMA, benar nggak nih kayak gini? Nah, menurut buku sih begini katanya. Saya dapat menghitung A kuadrat minus B kuadrat minus C kuadrat dibagi dengan minus 2BC untuk mendapatkan value dari sudut A. Jadi kita akan memanfaatkan kelas math untuk menghitungnya. Ini adalah solusi yang saya coba buat. Jadi saya bisa menghitung double A dan double A itu berarti yang ini ya, yang A pangkat A gitu kan. Kemudian square root ini saya ngitung A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kemudian saya ngitung angles-nya. Kemudian saya bisa display angle-nya seperti ini. Nah, Anda bisa tanya nih, ya. Ada yang bisa tanya rumus ABC ini dari mana? Itu ini apa sih, saya dapetnya dari mana sih itu X, Y, X3. Oh, ini nyari jarak ya. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 ini ternyata koordinat. Jadi saya menghitung panjang dari setiap sisi dari menggunakan rumus distance gitu. Harusnya ini ada di kalkulus 1. Ada chat. Oh, Mikael nggak usah direct message, langsung aja ke teman-teman. Dia juga nanya gimana caranya nyimpan angka yang batasnya lebih gede dari tipenya. Misal pengen nyimpan angka lebih gede dari long. Ketahuan saya lupa, jadinya saya nggak nyari. Ada yang udah, Mikael udah dapat jawabannya kah? Mungkin udah sempat Google? Belum sih. Belum ya. Yang lain mungkin ada yang udah sempat Google? Nyimpan angka yang lebih gede dari long. Bisa nggak ya?
Buat apa nyimpan lebih gede dari 0? Kalau value-nya sendiri sih belum, tapi mungkin dengan penggunaan data structure yang lebih canggih mungkin kalau kita sudah main array bisa disimpan berderet mungkin. Saya nggak tahu. Ada ide lagi? Mungkin Mikael udah sempat Google? Mikael? Belum ya? Kayaknya belum deh. Oke, belum nih. Dia nge-chat nih. Kalau nggak salah biar aman pakai var. Biar Java mendeklarasikan tipe. Oh, ini dari Arya nih. Kalau nggak salah biar aman bisa pakai var, biar Java mendeklarasikan sendiri tipenya. Maksudnya Arya kan kalau saya pakai var, jadinya tergantung angka yang saya taruh di situ, ya Java akan menyesuaikan gitu ya Arya. Gitu bukan? Iya, Bu. Iya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi isunya adalah tetap akan ada maksimal representasi kan? Tetap akan ada maksimal representasi misalkan untuk Java, untuk double kan batasnya di berapa angkanya. Untuk float ada di mana gitu batas range representasinya. Walaupun di-assign oleh Java pasti ada batasnya. Kan misalkan yang nolnya ada 3.000 kan nggak bisa direpresentasikan dalam Java kan ya. Jadi kayaknya pertanyaan Mikael lebih ke situ gitu. Kalau misalkan udah pakai data type Java yang paling lebar, saya mau nyimpan data yang lebih gede lagi bisa nggak? Gitu kan? Kayaknya pertanyaan Mikael gitu. Oke, boleh ya. Nanti kalau pas break saya coba carikan jawabannya ya. Saya nggak berani jawab sekarang, takut salah. Saya skip dulu ya. Oke, jadi tadi untuk contoh math ini, nah kita sudah lihat tentang math. Oke, ini kayaknya urutan slide saya salah ya. Ini harusnya nggak ini sih untuk slide selanjutnya. Sorry. Harusnya bukan ini untuk slide selanjutnya. Ini harusnya ini dulu. Harusnya ini dulu. Jadi selain kelas math, kita juga punya kelas character. Dan kelas character ini akan mengevaluasi karakter, satu char. Saya bisa ngecek beberapa metode yang bermanfaat. Biasanya adalah ngecek apakah dia bilangan, apakah dia huruf, apakah dia letter or digit, apakah dia huruf atau angka, dan seterusnya. Dan ini semua bisa dihitung. Dan ini ini penting karena kita juga dapat merepresentasikan beberapa karakter-karakter khusus yang sebelumnya tidak boleh kita pakai. Jadi contohnya saya kan nggak mungkin ya, nggak boleh pakai tab. Maksud saya bukan nggak boleh pakai tab. Kalau saya mau mencetak tab, itu saya harus pakai yang khusus seperti ini karena secara default compiler nganggap tab itu white space aja. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang perlu dicetak. Ya, contohnya double quote ini juga, saya kan nggak bisa pakai apa adanya double quote ini. Karena kalau saya punya double quote, oleh compiler akan menganggap ini adalah pembatas literal string. Jadi dia akan menganggap, oh ini kan pembatasnya string. Kalau saya ingin mencetaknya sebagai karakter, saya perlu menggunakan suatu escape sequence tertentu untuk mewakili dia supaya dia cetak apa adanya sebagai karakter, bukan dibaca sebagai sesuatu yang berarti oleh compiler. Oke, dan paling terakhir kita memiliki kelas string. Nah, ini kalimat paling pertama, maksudnya apa sih? String type is not a primitive type. Ini adalah reference type, artinya dia sudah berupa suatu objek yang diberi pointer. Nah, mungkin sudah ada pointer belum ya di Python? Saya nggak tahu sih sebetulnya Python udah pakai pointer atau belum. Jadi instead of saya coba pakai gambar deh ya. Pen. Warnanya jangan merah. Jadi misalkan ini dalam memori saya nih. Ini dalam memori saya nih, memori saya. Kalau saya nyimpan suatu primitive type, misalkan integer, saya punya integer X. Nilainya misalkan nilai integer X saya inisialisasi, oh dia sama dengan 1. Dia disimpan di sini. Jadi saya tahu yang dinamakan integer X
sama dengan 1 ada di sini. Sedangkan ketika saya mempunyai suatu string, misalkan saya punya di sini, saya harusnya ngeluarin tablet saya ya, mohon maaf. Misalnya saya punya string S, seperti itu. Nah, dia adalah reference type yang menggunakan pointer. Jadi dia bukan menyimpan, misalnya saya mau memberi nilai nih. Kalau tadi saya ngasih inisialisasi X, saya kasih nilai 1. Untuk string S, misalnya mau saya kasih nama, siapa ya? Nama siapa yang belum dipakai ya? Nama Atika. Misalnya saya mau kasih string sama dengan Atika. Dia tidak menyimpannya di tempat yang sama, melainkan dia taruh di sini mungkin di tempat lain nih. Atika, value-nya Atika, itu stringnya. Kemudian tempat asal deklarasi string ini akan menjadi suatu pointer yang menunjuk ke tempat saya ngasih nama Atika. Jadi kalau nanti saya ubah gitu S sama dengan yang lain, ya mungkin di tempat lain yang diubah hanya pointernya saja. Dia akan pindah ke menunjuk ke memory cell yang lain. Nah, saya nggak masuk ke dalam ini ya, hardware-nya secara detail ya, karena itu bagiannya DDAK atau bagiannya POK mungkin ya. Jadi saya nggak akan masuk terlalu dalam ke lokasi-lokasi memori. Nah, ini hubungannya apa dengan si scanner? Kita coba ingat-ingat lagi waktu kita lakukan scanner, kita juga menggunakan scanner sama dengan new scanner. Sama seperti string sebetulnya, string juga dapat dinyatakan dengan menggunakan keyword seperti itu. Nah, jadi saya mempunyai string S, saya kasih nama S, dan saya kasih value I am happy now. Nah, untuk mengakses method-method yang ada pada string, saya dapat menggunakan instance ini nih. Instance saya adalah S. Saya punya objek string itu udah didefinisikan oleh Java di sebelah sana. Saya bikin punya saya sendiri, saya kasih nama S. Dari milik saya sendiri itu, ini milik saya sendiri S-nya, saya akses method length. Jadi saya akses method length dari panggilannya itu dari benda saya sendiri, objek saya sendiri. Tetapi karena string class itu juga sangat bermanfaat, kadang-kadang mau saya pakai tanpa saya mempunyai objek saya sendiri. Nah, dengan demikian saya dapat juga mengakses misalkan method yang dinamakan method format, misalkan saya menggunakan huruf besar karena saya sedang mengakses tanpa objek, saya langsung akses class string-nya itu sendiri. S besar string dot format. Jadi sekarang di sini method format ini tidak diakses dari objek saya milik sendiri, tetapi langsung kepada kelasnya yang besar, the big class-nya. Dan untuk tahu method-method apa yang dapat digunakan dari string, banyak sekali ya. Kita punya, ini contoh aja beberapa method yang dapat digunakan dari objek string, dan ini Anda juga sudah berpartisipasi di dalam diskusi forum hari Senin untuk membahas berbagai macam method yang mungkin bermanfaat untuk program-program tertentu. Kalau nggak salah banyak yang ngomong to uppercase, to lowercase, trim, dan lain sebagainya. Yang saya akan skip over, saya nggak bahas dengan detail masing-masing method yang ada, tetapi yang ingin saya sorot adalah bagaimana kita meng-compare string. Nah, jadi ketika saya mau membandingkan antara dua buah string, jadi misalkan ini string 1, saya inisialisasi pakai keyword new, seperti tadi saya bilang di scanner juga bisa pakai. Saya menginisiasi objek baru string S1 sama dengan hello, S2 juga string yang isinya hello. Saya mau compare si S1 dan S2 apakah sama atau tidak. Jika saya masukkan yang baris pertama, saya ngecek S1 equals S2 enggak ya? Dia bakal bilang apa ya? Sedangkan ketika dia bilang S1 compare to
S2, coba kita lihat method S compare to tuh harusnya apa? Kalau dia akan ngasih tahu lebih besar, sama, atau less than. Kalau sama berarti harusnya equal to 0. Dan yang terakhir, sistem auto print line S1 sama dengan S2. Nah, ini operator sama dengan yang biasa kita pakai ketika kita comparing integers, ketika kita comparing apalagi double. Nah, ini kalau saya pakai string gimana? Ternyata output dari sini, saya nggak tampilkan di sini, ini ada hubungannya dengan contoh yang tadi saya coba ceritakan tentang penyimpanan di memorinya. Jadi karena string itu adalah, kok mau saya hilang? Karena string itu adalah, sorry saya geserin dulu deh ini kenapa? Nah ini dia mau saya. Ini ada hubungannya dengan tadi tempat saya taruh. Jadi kalau saya punya integer di sini, saya taruh integer i gitu kan, integer i di sini sama dengan 1. Saya punya nilai satunya di tempat yang sama. Integer j di sini saya sama dengan 1. Jadi ketika saya lakukan sama dengan, dia akan bilang, oh ini sama-sama objek integer yang isinya sama dengan nilai 1 value-nya. Ini juga 1. Dia akan bilang, ya, dia sama dengan. Sedangkan untuk string, seperti tadi penjelasan saya, dia kan sebetulnya nilainya tidak disimpan di tempat yang sama ya, tadi dalam penjelasan saya ya. Tetapi untuk string, anggaplah dia string ya, ini saya harus hapus ya. Kita hapus dulu, hapus. Ketika saya punya string, yang terjadi adalah misalnya saya punya string 1 di sini, string, saya nggak tulis panjang ya, S1, ini adalah string S2. Masing-masing saya kasih nama hello, tapi kepanjangan ya saya nulis hello, nanti jelek saya kasih nama alo gitu aja ya. Ini nunjuk ke sini nih, dia nunjuk ke sini, nilainya adalah lo, gitu kan. Di sini dia nunjuknya ke sebelah sini, dan ini isinya adalah lo. Ketika saya berikan dia sama dengan seperti ini, dia tidak akan menganggap bahwa kedua string ini adalah benda yang sama karena dia adalah objek yang sama. Objek yang beda, maaf. Yang satu objeknya disimpan di sini, objeknya juga ada di sini di lokasi yang sama sekali berbeda. Kebetulan aja nilai yang dia miliki si S1 dan S2 itu isinya sama. Tetapi objeknya sih berbeda. Sehingga yang akan terjadi dari output ini adalah ini jawabannya true, yang ini nilainya 0, tetapi yang ini nilainya akan false. Supaya kita benar-benar yakin, saya akan coba demokan. Punya nggak ya saya compare strings? Array bukan. Oke, buat aja sendiri ya. Ya, dan ternyata benar. Yang pertama dia bilang true, yang kedua dia bilang 0 karena dianggap benar sama. Tetapi yang terakhir dia bilang false karena dia akan menganggap bahwa objek S1 dan objek S2 itu ada di lokasi yang berbeda dan merupakan dua buah objek yang distinct atau berbeda. Bu. Oh ya, silakan. Kalau mau nanya itu kalau yang compare tuh itu nilainya 0 kan kalau misalnya sama. Tapi kalau misalnya beda itu gimana? Coba kita coba ya. Saya agak lupa juga. Kita langsung coba aja.
Oke, kita coba compare to aja ya. Hello dan kita bilang, sorry yang barusan nanya siapa ya? Bagas, Bu. Bagas atau Bagus? Christopher Bagas, Bu. Oh, Bagas. Oke, sorry. Oke, bukan Christopher toh panggilannya. Sorry ya. Iya. Bagas. Oke, hello dan hello Bagas. Coba kita coba ya. Kalau dari logikanya, yang kedua lebih panjang ya. Jawabannya apa ya? -5. Ada hubungannya dengan length kali ya? Ya enggak sih? Coba Iya, hello mungkin ya. Bagas. Ya, hello Christopher. Hello Christopher. Iya, sepertinya sih mungkin length-nya kali ya. Tapi kalau gitu, kalau ini bisa nggak ya? Misalnya Bagas, kan panjangnya sama nih ya. Ini gimana nih? Oh, ada bedanya. Oh, tebakan saya sih ya, perbedaannya ada di perbedaan nilai Unicode atau ASCII per karakternya. Mungkin. Gimana, Bagas? Ya mungkin kali, Bu. Saya juga kurang ngerti. Mungkin. Tapi yang jelas bukan length aja ya. Tadi saya bilang mungkin length ya, saya bilang gitu. Enggak ya, itu jelas enggak ya. Saya salah itu, sama sekali enggak. Karena ini hello sama Bagas, length-nya sama, difference-nya 6 gitu. Nah, kalau dari ininya, coba kita lihat compare to lexicographically. Itu maksudnya gimana? Tebakan saya sih, dia Itu berdasarkan menghitung urutan abjad nggak sih? exactly. Jadi ada hubungannya dengan Unicode-nya atau ASCII code-nya yang merupakan representasi dari masing-masing karakter. Tebakan saya sih juga begitu. Ada lagi pertanyaan mungkin yang lain? Kalau itu ngebandinginnya ASCII code berarti itu antara kapital sama huruf kecil juga beda semua. Yes. Nah, makanya tadi compare to tadi ada compare to ignore case juga ada kan tadi di sini kalau nggak salah. Nah, berikutnya kan ada compare to ignore case. Nah, di sini pasti di-ignore ya perbedaan case-nya. Jadi kalau default-nya sih dia akan membedakan antara case. Jadi kalau di sini saya punya hello seperti ini, dia tidak akan menganggap dua string yang sama. Coba. Ya, bedanya 32 tuh katanya. Case sensitif ya kalau compare to. Cukup? Bagas? Cukup jelas? Ya, cukup, Bu. Oke. Oke, dan metode terakhir untuk string yang ingin dibahas adalah system.out.printf. Jadi statement printf ini tadi saya sudah kasih contoh ya, berdasarkan pertanyaan tadi di depan, pertanyaan Arya ya kalau nggak salah. Dan di sini saya sudah sambungkan di bawah, saya kalau menulis suatu print out, saya tidak harus pakai print line sebetulnya. Selama ini kita pakai print line ya untuk nulis, tetapi printf bisa saya gunakan untuk memformat dengan cantik nih. Jadi instead of saya pakai plus kayak tadi pertama contoh yang kita pakai ya, kan sebenarnya bisa aja ya saya tulis count is, tanda kutip, tambah count, dan seterusnya. Itu bisa aja saya lakukan. Akan tetapi kadang-kadang antara literal kita suka lupa spasi lah apa. Jadi lebih baik kalau format itu penting, saya bisa formatting dengan menggunakan placeholder seperti ini. Nah, urutan saya menderetkan items di belakangnya itu sesuai dengan urutan kemunculan pada string. Jadi kalau di sini keluar D berarti harus integer dulu, count akan masuk ke sini, kemudian amount akan masuk ke sini sesuai urutannya. Nah, yang mungkin perlu saya ingatkan adalah untuk print line kan otomatis ganti line ya. Jadi kalau print line saya cetak otomatis dia ganti line ke bawahnya, new line. Tetapi untuk printf itu dia tidak otomatis ganti ke bawahnya ya, tidak otomatis mengganti menjadi new line. Maka dari itu kalau saya di contoh yang tadi saya tunjukkan di sini, saya menambahkan literal \n.
yang merupakan escape sequence dari new line. Kalau saya nggak pakai, yang akan terjadi adalah, ini tadi apa sih nama kelasnya, saya udah lupa, strings edit. Yang terjadi adalah dia tidak enter ke bawah ya, printing 30 langsung nulis printing lagi. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan, makanya tadi waktu saya ngasih contoh ini saya kasih new line character di sini. Ini biasanya suka lupa kadang-kadang kalau lagi membuat program. Oke, kalau tidak ada pertanyaan langsung saya lanjut. Ini yang terakhir ya, tentang loops. Nah, ini tadi sudah muncul ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya tentang loops, sudah ada pertanyaan dari Bagas tentang increment-decrement. Oh, ada pertanyaan ternyata dari chat. Oke. Tara boleh di-share ya ke teman-temannya, boleh nggak Tara? Share gimana tuh, Bu? Yang ini barusan pakai direct message ke saya, romantis banget. Nih saya copy ulang ya ke teman-temannya ya. Kata Tara, apa namanya, kalau mau menampung lebih besar daripada tipe long bisa menggunakan kelas big integer. Big integer mencapai 2 pangkat 32 minus 1. Tetapi ntar pertanyaannya lagi Mikael adalah kalau saya mau nyimpen lebih gede dari 2 pangkat 32 gimana? Kayaknya itu dia nyimpannya dalam bentuk sesuai kemampuan RAM di komputer kita deh, Bu. Iya betul, ini kita ada batasan hardware-nya juga ya. Ini Mikael kayaknya mau bikin program apa, saya nggak tahu nih, perlu penyimpanan besar banget nih. Curiga saya mau bikin apa ya Mikael? Oke, jadi sementara kita tahu ada data type tambahan ya, yaitu big integer yang bisa menampung sampai 2 pangkat 2 pangkat 32. Tetapi ya jadinya batasannya ya ada di ceiling kita ada di 2 pangkat 32, kalau begitu nggak bisa lebih tinggi lagi gitu. Menurut saya sih pertanyaan jawaban saya hari Rabu kemarin masih berlaku ya, kalau nggak bisa direpresentasi dalam Java ya nggak bisa disimpan dalam program Java. Itu jawaban naif saya. Tapi saya jadi takut ada solusi yang saya nggak tahu di luar sana. Oke, jadi yang terakhir tentang loops ya. Nah, ini loops ini adalah sesuatu yang saya yakin Anda semua sudah tahu. Jadi sambil kita mengintro ke dalam loops, saya akan mengundang kalian semua untuk menulis presensi di chat box. Silakan tulis npm / atau strip nama ya. Jadi sambil kita lanjut, silakan Anda presensi di chat box. Oke, nah sambil Anda semua presensi di chat box, saya akan lanjutkan tentang loops. Nah ini nggak usah saya jelasin lah ya. Saya kalau mau mencetak welcome to Java, boleh nggak ya Bu, saya pakai system.out.println welcome to Java, saya tulis aja 100 kali. Boleh, secara sintaks tidak salah, apakah akan error? Tidak, tetapi ini bukan best practice untuk programming tentunya. Yang kedua yang dapat saya lakukan adalah yang lebih cerdas, menggunakan loop. Ada 3 jenis loop yang akan kita bahas di kelas ini. Yang pertama adalah statement while. Nah, untuk statement while ini saya yakin Anda semua sudah pernah lihat sebelumnya. Jadi saya akan while sesuatu berlaku, saya akan looping do something. Jadi di sini misalnya int count sama dengan 0, selama count saya lebih kecil dari 0, saya akan print out welcome to Java. Jangan lupa count-nya harus plus-plus, kalau enggak ya enggak berubah-berubah dan akan terus-menerus ada di dalam while. Terjadi infinite loop ya, kayak cintanya Mikael ya. Mungkin yang belum tahu di forum Mikael menggombal ya di forum loops, dan itu sudah menyinggung kalau infinite loop itu artinya kondisi ini tidak akan pernah false, kondisi di dalam ini tidak akan pernah false, dan yang terjadi akan terjebak dan overflow nanti memori. Nah ini yang baru yang ada di Java yang tidak ada di Python.
Nah, sekarang kalau tadi kita punya while sesuatu, saya mau mengerjakan statement-statement saya. Di sini saya punya statement yang menyatakan do statement-statement saya selama kondisi terpenuhi. Bedakan ya dengan statement while, di mana sebelumnya while akan mengecek apakah kondisi terpenuhi, baru dia mengerjakan statement. Sedangkan untuk do while, dia akan melakukan at least satu kali dulu. Jadi statement ini paling tidak akan dieksekusi satu kali. Baru dia akan mengecek while kondisi ini terpenuhi. Nah, ini bermanfaat ketika dalam program kita saya butuh paling nggak dikerjakan satu kali, baru kalau emang nggak memenuhi saya nggak perlu ulangi lagi. Nah, yang perlu diingat adalah berhubung untuk do while itu ada diakhiri tidak dengan kurung kurawal. Kalau while kan diakhiri dengan kurung kurawal ya. Untuk do while tidak diakhiri dengan kurung kurawal karena setelah kurung kurawal terakhir masih ada while-nya. Maka yang perlu diingat adalah titik koma di akhir statement while-nya. Jika tidak, ini akan menjadi syntax error. Dan yang terakhir adalah statement for, yang tadi sudah sempat kita bahas juga contohnya ya, waktu ada pertanyaan Bagas, di mana kita punya 3 statement atau 3 keadaan di dalam loop, di dalam kurung. Yang pertama adalah status awal, yang kedua adalah bagaimana saya, apakah terus atau tidak, dan yang terakhir adalah action after each iteration. Nah, ini actionnya yang terjadi after each iteration, jadi after setiap blok kurung kurawal for ini. Makanya kayak tadi tadi dicontohin kita bahas di depan oleh pertanyaan Bagas, I++ ini baru dieksekusi di akhir blok for-nya. Jadi dia akan tetap melaksanakannya sekali, baru dia akan merubah kondisi I-nya di belakang. Oke, jadi untuk mengakhiri suatu statement, suatu loop, kita dapat, pokoknya kita harus membuat suatu kondisi yang dicek yang suatu saat eventually akan bernilai false. Nah, kita juga dapat mengakhirinya dengan menggunakan yang dinamakan sentinel value, yaitu suatu input yang diberikan oleh user yang menandai loop-nya sudah berakhir. Jadi di sini enter an integer if the input ends if it is 0. Artinya kalau udah masukin 0 berarti saya berhenti berhitung. Nah, di sini adalah keep reading data until input is 0. Jadi dia akan baca berulang-ulang selama input si data ini yang dibaca oleh scanner tidak bernilai 0. Begitu nilainya 0 dia akan keluar dari loop. Dan dengan demikian untuk loop ini di contoh ini sentinel value-nya adalah 0. Nah, yang perlu diingat adalah sentinel value biasanya harus dipilih suatu karakter atau suatu nilai yang tidak ada artinya di dalam program Anda. Karena di dalam contoh ini nih, kalau orang usernya masukin 0, dia akan nganggap programnya udahan. Jadi nilai 0 itu tidak bisa dipakai di dalam program gitu. Jadi misalkan ini saya menjumlahkan input ya. Jadi kalau saya mau menjumlahkan input 2, 3, dia akan menghitung sendiri jumlahnya. Gimana kalau saya punya suatu nilai yang nilainya memang 0. Saya mau nambahin nilai 0 ke dalam sum saya. Itu tidak bisa saya lakukan karena saya sudah menentukan bahwa nilai 0 di dalam program saya yang potongan ini adalah sentinel value. Jadi hati-hati dalam memilih sentinel value, Anda perlu memilih nilai yang enggak ada artinya atau tidak akan muncul di dalam program Anda. Jadi kalau kita mau full circle nih, membandingkan dengan contoh yang paling depan yang pernah kita lakukan menghitung area lingkaran. Nah, di sini tidak hanya, ini kan yang dari awal sama ya, saya baca input segala macam. Nah, di sini tidak hanya saya pakai if else block, tetapi saya juga menambahkan do while block dengan cara saya akan do baca-baca input selama radius tidak sama dengan 0. Nah, berarti di sini perlu diperhatikan
Kalau radius tidak sama dengan 0, kalau radius sama dengan 0, dia akan keluar dari loop, maka saya tidak bisa lagi menghitung area of a circle jika radiusnya 0, karena 0 di sini adalah sentinel value saya. Jadi kita sudah mempelajari ada 3 jenis loop ya, 3 jenis loop yang umum digunakan di dalam suatu program Java. Ada while, ada do while, dan ada for. Semua sudah tahu cara memakaiannya. Tapi kalau gitu boleh saya pakai yang mana ya? Coba Anda pikirkan, for loop itu kapan saya boleh pakai atau kapan sebaiknya saya pakai? While loop itu kapan sebaiknya saya pakai, dan do while loop itu kapan saya pakai. Silahkan dipikirkan. Ini kalau nggak salah nggak ada solusinya ya di dalam slide dan interaktif. Bagaimana menurut Anda kira-kira ini enaknya dipakainya kapan? Coba dipikirkan dulu ya, 2 menit gitu ya. Saya tunggu jawabannya. Wah, barusan ada chat, saya pikir ada yang mau jawab, ternyata ngabsen. Ada yang mau coba jawab? Kapan kita bisa pakai loop? For loop, maaf, pertanyaan pertama. Kapan sebaiknya kita pakai for loop? Kalau kita mau tahu berapa kali ngulangnya, Bu. Yang ngomong yang mana boleh kenalin diri nggak? Saya nggak lihat nih yang muncul yang mana nih orangnya nih. Yang barusan Bentar, bicara siapa? Yusuf bukan? Iya. Oh, oke, Yusuf. Kapan kita boleh pakai for loop, Yusuf? Kalau kita tahu berapa kali perlu ngulangnya, Bu. Exactly. Kalau saya sudah tahu bahwa saya pokoknya harus looping 10 kali gitu ya. Jadi kan saya bisa for-nya, Iya. saya bisa atur supaya increment-nya 10 kali. Ya, betul. Terima kasih Yusuf. Mau jawab yang kedua sekalian nggak, Yusuf? Boleh deh. Boleh. Yang kedua kapan nih? Kalau kita pakai while itu kapan? Berhentinya tuh kalau syaratnya udah terpenuhi. Jumlahnya Jadi udah tahu nggak belum? tahu jumlah pastinya berapa, tapi yang penting syaratnya terpenuhi gitu loh. Betul, jadi untuk nomor 2 itu ketika saya nggak tahu nih perlu 10 kali atau 100 kali saya nggak tahu gitu ya. Yang jelas saya perlu dia selama kondisinya ini terpenuhi. Hati-hati sama kondisinya ya, jangan sampai kondisinya tidak pernah false ya. Kalau nggak ntar nggak selesai. Oke, lalu yang terakhir, sekalian Yusuf, yang terakhir. Do while Ini kalau itu, yang terakhir nggak tahu, Bu. Oke, nah do while itu Belum tahu. bedanya apa dengan while? Ingat nggak Yusuf tadi bedanya apa? Ngejalanin program dulu, terus cek syarat. Betul. Ngulang apa enggak. Ya, jadi do while itu dipakai dan bukan while adalah ketika paling enggak harus jalan sekali nih. Dan ini misalkan terjadi ketika saya mau nggak mau paling enggak harus sekali, betul kata Zeta, kalau setidaknya harus jalan sekali. Jadi misalnya kalau saya mau baca input dari user, paling enggak harus jalan sekali dulu nih saya minta input ke user supaya saya bisa mengevaluasi inputnya. Misal itu contoh aja ya. Jadi salah satu contohnya adalah ketika mau nggak mau kita paling enggak sekali minta input ke user. Terima kasih Yusuf. Ya Bu, sama-sama. Oke. Nah, jadi itu adalah 3 cara. Ada tambahan dari Tara. For loop biasa untuk bisa mengetahui iterasi keberapa. For each kita tidak tahu iterasi keberapa. Oke. Nah, ini untuk for each belum kita bahas ya memang ya. Karena kita belum ini lebih banyak dipakai untuk array ya, untuk for each ya. Jadi saya ini permisi dulu ya, udah dikasih keyword nih sama Tara for each, Anda bisa mulai nyari-nyari tahu sendiri. Nanti akan kita bahas looping yang variasi dari for loop.
Oke, jadi ketika sekarang Anda sudah tahu nih cara-cara untuk melakukan looping, nah sekarang saya bisa melakukan loopception. Saya bisa melakukan looping, looping, looping. Nah ini kalau nggak salah kemarin ada juga ya di interaktif video nih. Ini berapa kali sih do something-nya ini terjadi? Ada yang ingat nggak jawabannya ngisi berapa waktu di video? 240, Bu. 240 ya, betul 240. Jadi yang perlu diperhatikan terutama untuk nested loops, ini manfaatnya besar karena kita bisa looping through kombinasi-kombinasi variabel. IJK, semua kombinasi IJK di sini bisa diulang-ulang dan ini akan jalan sebanyak 240 kali. Yang perlu diingat, ini adalah kenapa saya dari awal menekankan tolong dibuat indentasi dan blok kurung kurawalnya ini dibuat secara staggering. Kenapa? Karena di sini akan jelas nih pasangannya yang mana, ini for-nya nutup di sini, for-nya yang ini nutup di sini. Ini akan sangat memudahkan kalian kalau Anda menulis for loop-nya ini dengan mengikuti saran writing code-nya yang seperti ini, akan mudah dibagi. Oke, jadi untuk yang ini bedanya apa antara break dan continue. Nah, untuk break ini udah pernah Anda lihat semua ya di switch ya. Kita sudah bahas pentingnya keyword break di dalam switch. Nah, jadi ini terutama ketika kita membicarakan nested loops. Nah, di sini atau nested conditions, nested blocks. Nah, di sini seperti ini kita lihat bahwa ada nested if di dalam while. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri, kita bisa lihat kita punya loop di mana number akan mulai di 0 selama number tidak lebih kecil daripada 20, lebih kecil daripada 20 dia akan increment. Kemudian sum-nya akan dijumlahkan. Nah, tetapi di sini ketika saya mendapatkan nilai sum setelah saya jumlahin dengan number yang lebih besar sama dengan 0, dia akan break. Artinya dia akan keluar dari loop yang ada. Dia akan break, keluar dari loop, langsung print out yang terakhir ini. Kedua adalah, contoh lain adalah continue. Nah, yang terjadi ketika continue adalah ketika loopingnya sama ya, loopingnya benar-benar dari 0 juga dan sampai 20 juga, dan untuk setiap iterasi dia plus-plus. Nah, tetapi di sini adalah ketika number yang sama dengan 10 atau number sama dengan 11, dia akan lakukan continue. Continue ini akan melanjutkan code sampai ke akhir blok loop. Nah, kalau ini kan keluar dari blok loop ya. Ini tidak keluar dari blok loop, tapi akan skip everything else sampai ke akhir blok loop. Artinya apa? Dengan continue di sini, ketika number sama dengan 10 dan 11, dia akan nge-skip tulisan sum plus sama dengan number. Jadi teorinya harusnya angka 10 dan angka 11 tidak dijumlahkan ke dalam sum. Ini yang berbeda antara break dan continue, dan sepertinya Anda semua juga sudah melihat di kuis kemarin tentang perbedaannya. Sekali lagi, kuis kemarin memang saya ada salah di situ ya, jadi mohon maaf. Oke. Bu, itu kuis yang kemarin itu berarti harusnya 4-nya nggak ada, Bu? Atau 4 yang mana ya? Kemarin kan kuisnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita akan bahas di sini. Oke. Ini yang ngomong barusan siapa sih? Sorry, ini cowok-cowok buat saya suaranya mirip. Ini Bagas, Bu. Oh, Bagas. Oke. Kita akan bahas ya di sini ya. Oke. Ini adalah latihan yang kemarin ya. Latihan yang kemarin. Nah, di sini adalah tolong input cuplikan code file status usia.java berikut ini. Nah, untuk titik koma nih saya tadi koreksi yang tadi sempat disebut di depan kelas, saya nggak ingat ya, boleh diulang nanti di sini kalau saya masih belum cukup menjelaskan.
Nah, saya tunjukkan jawaban yang diharapkan ya. Nah, ini jawaban yang diharapkan. Ini adalah jawaban yang pasti tidak menimbulkan error. Nah, jadi misalkan di atas, nah memang di ekspektasi, kalau nggak salah di kunci yang saya buat memang expect titik koma ya, karena di soal belum ada titik komanya, jadi harus ada titik komanya, Java Util Scanner. Yang kedua, kenapa? Silahkan Tara. Di soalnya ada titik komanya, Bu. Masa sih? Di Iya, soal ada titik koma? ada. Iya Bu, ada Bu. Serius? Iya, Bu. Oke, serius. Saya copy gambar yang mana kalau gitu? Titik komanya warnanya merah Bu. Oh ya? Kebawa gitu sama saya kali ya. Oke, saya akan cek lagi. Kalau memang iya, my bad, maaf ya. Semoga tapi semuanya ngerti maksudnya. Jadi kenapa saya ekspektasi titik koma? Karena harusnya di soal tidak ada titik koma. Kemudian untuk nama kelas status usia, karena saya inginkan Anda menyambungkan koneksi bahwa filenya diberi nama status usia.java. Nama kelasnya kan harus sama ya dengan nama filenya. Jadi saya ekspektasinya ini keluar adalah sama dengan nama filenya. Yang berikutnya new scanner, ini karena memang saya mau mendeklar scanner yang baru di sini. Dan yang terakhir next int adalah best practice karena dia akan disimpan di dalam variabel int. Oke, kalau di sini kalau kuncinya saya tulis next kali, harusnya nggak boleh karena next untuk string ya. Oke, ini adalah jawaban yang saya harapkan, yang paling yang saya taruh sebagai kunci ya. Dan tadi saya jelaskan kenapa saya berekspektasi seperti itu. Yang penting Anda paham. Oke, yang berikutnya ini hubungannya dengan increment decrement ya, yang tadi di depan sebetulnya saya sudah bahas ya. Jadi ini agak curang ya. Jadi kita lihat assignment-nya yang terjadi bagaimana. Int I sama dengan 1. Cukup jelas ya. Int J sama dengan I plus plus. Berarti saya assign dulu ke J, baru saya plus-plusin. Nah sekarang coba kita hitung deh ya, kita tulis aja kali ya. Yang perlu paham. Oke. Iterasi 1, di sini saya punya I sama dengan 1. Setelah baris kedua, J saya sama dengan I, yaitu 1. Tetapi di akhir baris ini, I-nya saya tambah jadi 2, kan dia kena increment. Di baris terakhir, coba kita lihat. J sama dengan J, tadi J-nya sama dengan 1 ya, tapi dia di increment duluan. Berarti J-nya udah di increment duluan sama dengan 2, tambah I. Nah, I-nya ini masih bernilai 2 karena belum di increment. Jadi 2 tambah 2. J sama dengan 4. I-nya tadi sama dengan 2 kan? Dan dia tidak berubah ketika dilakukan operasi. Baru setelah operasinya terakhir, dia melakukan increment. I sama dengan 3. Jadi kunci jawaban yang saya harapkan adalah I-nya sama dengan 3 dan J-nya harus sama dengan 4. Ini hati-hati ya, tricky ya. Bisa siwer memang ngelihat plus-plus ini. Hati-hati dengan penggunaannya. Kemudian, apakah output dari cuplikan code berikut ini? Ada yang ingat nggak jawabannya apa? Ada yang ingat jawabannya apa? Doraemon 8, Bu. Doraemon 8 nyambung ya. Nah, di sini ini sebetulnya ada hubungannya ya, sedikit nyinggung pertanyaan Tara tadi di depan. Di sini saya mau mengecek supaya tidak ada yang kejebak ya, dengan menganggap bahwa S-length ini tambah 8, pernah ada yang salah menggabungkan 8 tambah 8 sama dengan 16. Di sini adalah stringnya, di sini adalah length-nya yang di-convert menjadi string. Concat, lalu jadi Doraemon 8.
Oke, dan untuk soal yang ini memang salah saya ya. Jadi ternyata yang saya upload ini ternyata int i sama dengan 1, bukan sama dengan 0 nih di iterasinya nih. Jadi memang membingungkan, saya mohon maaf. Ini adalah soal yang seharusnya itu seperti ini. Harusnya adalah for int i sama dengan 0, int i sama dengan lebih kecil daripada 10, dan i++, maka saya akan lakukan sistem out print line. Oke, saya harus ini ya, saya harus konsisten ya dengan yang saya minta ke kalian ya. Jadi yang akan saya lakukan di sini adalah membetulkan dulu indentasinya ya. Ini baru saya share lagi. Jadi di waduh, kok masih belum benar. Bentar ya. Oke. Betulin dulu indentasinya. Jadi ini for loop saya nih, yang pertama nih, ini for loop saya dari sini sampai di sini. Saya akan ngeloop dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Ketika saya ketemui i-nya sama dengan 4, ketika saya punya break, dia akan langsung keluar sampai luar. Dia langsung keluar dari loop saya, keluar dari for loop saya, keluar, selesai. Maka di sini saya ekspektasinya adalah untuk output sama dengan 3, dia akan break. Berarti saya pakai break di sini. Sedangkan untuk continue, dia akan melanjutkan sampai di akhir. Coba, saya kayaknya sudah menyiapkan, kayaknya saya sudah menyiapkan contohnya, masih ada nggak ya? Itu tadi judulnya adalah continue, break continue, saya lupa. Oke, saya buat ulang aja deh. Saya lupa apakah masih nyimpan atau enggak soalnya. Misteri ya. Coba open. Ini bukan. Ini deh, bikin baru aja deh. Nah, untuk yang ini, coba kita kalau pakai break ya. Ini loopnya saya sudah benar ya, dari 0 ya. Jadi untuk i 0 sampai 10, kita pakai break. Outputnya adalah 0, 1, 2, 3. Karena ketika dia ketemu 0, dia langsung keluar dari loop. Tanpa dia mencetak apapun, dia langsung keluar dari loop, selesai. Sedangkan kalau sekarang continue, kita perhatikan, yang dia lakukan adalah, ini ya pertanyaannya ya, tadi katanya ya, harusnya 4-nya jadi nggak muncul dong Bu. Iya, harusnya 4-nya tidak muncul. Jadi kemarin itu saya memang salah banget, mungkin karena saya ngantuk ya, mohon maaf ya, ngerjainnya tengah malam itu memang, sehingga saya miss, belum share screen. Belum share screen. Jadi mungkin saya ngantuk kali ya, jadi saya ngemis 4 yang di sebelah sini, plus ininya juga salah loh, saya juga i-nya sama dengan 1. Jadi ini yang diharapkan, perlu diingat ya, yang diharapkan adalah yang seperti ini. Terima kasih banyak atas koreksi-koreksinya. Terakhir, ini adalah exercise baru. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Saya minta Anda bikin apa nih? Silahkan dibaca dulu. Sorry, kepencet. Ya, silahkan dilihat. Saya lagi minta tolong Anda ngapain. Oke, saya minta tolong Anda, tolong dong hitungin jumlah
integer 1 sampai 10, 20 sampai 30, dan 35 sampai 40. Jumlahin dong. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Dan selanjutnya. Coba tolong periksa kode saya ya. Ini boleh nggak? Bener nggak? Tolong dicek dulu ya. Kalau saya salah tolong kasih tahu. Gimana? Bener nggak? Ada yang mau koreksi? Silahkan di chat mungkin. Sudah benar belum ya? Apa yang terjadi di setiap baris ini? Kita lihat. Saya menggunakan segala macam yang tadi sudah kita pelajari ya. Sudah pakai for loop, sudah pakai augmented operator. Saya hitungkan, saya hitung 1 sampai 10, saya jumlahkan, selesai. 20 sampai 30 saya jumlahkan, selesai. 35 sampai 45 saya jumlahkan, selesai. Benar ya code saya ya? Tetapi yang ingin saya sorot adalah ini adalah proses yang sama, hanya saja nilai mulai dan nilai akhirnya berbeda. Di sini saya menjumlahkan 1 sampai 10, 20 sampai 30, 35 sampai 45. Capek ya kalau saya mau mengulang sampai 3 kali dalam program saya lakuin hal yang sama persis 3 kali. Mungkin nggak sih saya gabungkan aja 3 proses ini menjadi 1? Jadi instead of saya menghitung jumlah-jumlah itu, bagaimana kalau saya gabungkan penjumlahan nilai, di sini saya lakukan penjumlahan nilai 1 sampai 10, saya masukkan dia ke dalam suatu method baru. Tadi tuh hal yang saya kerjain sama persis kan? Saya punya suatu nilai inisialisasi sama dengan 0, saya looping, kemudian saya jumlahkan semua nilai yang saya loop. Sama persis. Ini ada nilai mulai dari 0, saya looping dari nilai 1 sampai ke nilai kedua, dan saya jumlahkan menjadi total yang saya butuhkan. Ketika itu saya balik ke sini, saya tetap mencetak jumlah dari 1 sampai 10 adalah demikian. Dengan begitu saya bisa mengulangi 3 kali. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan berapapun starting point dan ending point yang ingin saya gunakan. Nah, di sini solusi saya ini saya memiliki method baru yang saya kasih nama compute sum, dan di sini adalah method main. Jadi selama ini kita hanya menggunakan method main saja untuk melakukan semua operasi kita. Di sesi berikutnya kita akan mulai menggunakan metode tambahan untuk membungkus operasi yang terjadi. Jadi mungkin hal yang berulang-ulang, ngapain saya ulang-ulang berkali-kali dalam main? Lebih baik saya bungkus menjadi suatu method. Dan yang dinamakan method itu adalah seperti ini, ada pemanggilan dan invokasinya. Seperti ini, compute sum di atas saya invokasi, dan di sini adalah definisi methodnya. Kita akan pelajari ini lebih lanjut di sesi selanjutnya mengenai method. Ada pertanyaan?